Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari kedua untuk kegiatan P5 dalam tema rekayasa teknologi. Di hari kedua ini, kalian mendapatkan suatu materi yaitu tools atau tools yang digunakan untuk membantu karya tulis ilmiah. Nah, di sini kita akan mengambil tools itu adalah Artificial Intelligence atau dikenal dengan AI. Disclaimer sebelum kita masuk ke materi ini adalah penggunaan artificial intelligence dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah itu tidak wajib sebenarnya. Dan kita tidak diharuskan seperti langsung menggunakan 100% data dari AI data AI berikan kepada kita. Kita sendiri sebagai manusia itu harus memutuskan mana data yang bisa kita gunakan. Kita harus bernalar kritis dari pemberian data yang diberikan, mana yang sesuai, mana yang tidak. Jadi pada tahap akhir tetap saja kita sebagai manusia yang harus memutuskan penggunaan data mana. Nah, jadi jangan sampai penggunaan artificial intelligence ini kita gunakan 100% gitu, tanpa menyaring lagi, tanpa memilah-milih lagi. Kita sebagai manusia wajib untuk memutuskan di tahapan akhir. Itu adalah disclaimer dari materi ini. Oke, mari pembelajarannya kita mulai. Apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau adalah suatu kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang mana tugas tersebut biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Seperti apa? Contoh, pemrosesan bahasa yang alami, kemudian pengambilan keputusan, dan belajar dari pengalaman. Maksudnya apa? Dia akan menggunakan bahasa yang benar-benar alami seperti manusia gunakan. Kemudian dia bisa mengambil keputusan, di mana mesin pencarian biasa itu tidak dapat mengambil keputusan. Namun artificial intelligence bisa berdasarkan data-data yang kita masukkan. Kemudian dia juga belajar dari pengalaman. Maksudnya dia belajar dari data-data yang pernah masuk oleh sebelumnya, kemudian dia memproses lagi. Sehingga dia semakin baik kecerdasannya ketika banyak orang yang memproses dari AI tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari kecerdasan buatan. Nah, penggunaannya dalam pendidikan itu sendiri sebenarnya AI banyak sekali digunakan. Salah satunya seperti mengidentifikasi karakteristik dari setiap siswa, menyediakan materi yang sesuai dengan profil atau karakteristik dari kalian. Mengapa bisa? Karena kita bisa melakukan komunikasi dengan AI tersebut. Jadi, dia akan menyesuaikan dengan sifat dan kebutuhan kita. Nah, dengan personalisasi pembelajaran ini, AI menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pendidikan kita, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan itu sendiri dalam proses belajar. Tuh kan, keren kan? Jadi kata kuncinya itu adalah efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan atau pembelajaran itu sendiri. Nah, itu pengertian dan penggunaan. Nah, kita masuk ke dalam AI yang membantu menulis KTI. Loh, gimana ya caranya? Jadi AI itu dapat membantu kita dalam penulisan KTI itu salah satunya adalah untuk pencarian data yang cepat. Nah, dibandingkan dengan mesin pencarian lain, pencarian data dari AI ini lebih spesifik. Jadi, nggak langsung full banyak gitu. Kita bisa menyetel data yang kita inginkan dan lebih fokus. Jadi seperti itu. Kemudian, fungsi yang lain adalah AI dapat membantu kita dalam menyusun kalimat. Nah, kadangkala salah satu tantangan dalam pembuatan karya tulis, dalam menulis adalah kita mengalami stuck dalam membuat kalimat. Nah, kita bisa membuat kata-kata versi kita sendiri dan kita bisa minta bantu AI untuk mengembangkan kalimat yang telah kita buat. Dan kita bisa minta bantu untuk bagaimana kata-kata atau pilihan kata yang lebih baik gitu. Kemudian AI itu dapat membantu dalam tata bahasa. Maksudnya seperti apa? Kadangkala kita membuat karya tulis, kita membuat tulisan itu menggunakan bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris atau bahasa di luar
bahasa Indonesia. Kita bisa meminta bantuan AI untuk memeriksa grammarnya. Kita bisa minta buatkan kalimatnya. Jadi itu tuh seperti kita berkomunikasi dengan tutor atau guru. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, AI bisa membantu dalam menulis adalah AI bisa membuat sumber referensi yang baik. Jadi, setelah kita mencari data, AI tersebut dapat memberikan daftar pustaka atau rujukan yang baik, di mana kita bisa menggunakan lebih cepat. Tinggal kita menyetel daftar pustaka atau referensi mana yang sesuai dengan tulisan kita. Misalnya gaya apa, atau gaya American Style atau Oxford. Jadi itu banyak sekali tipe-tipe dari daftar pustaka itu. Nah, seperti itu ya fungsi AI dalam membantu menulis. Nah, AI yang bisa membantu dalam menulis itu beberapanya adalah satu Google Scholar. Kemudian ada ChatGPT yang tentu saja kalian mungkin sudah sering gunakan. Kemudian AI Bing. AI Bing adalah AI yang digunakan di Microsoft. Kemudian ada AI dari Google yaitu Bard, kemudian Perplexity AI, dan Typeset.io. Nah, supaya waktunya lebih efisien, mari kita praktek. AI yang pertama yang akan kita gunakan itu adalah AI Text yang akan memberikan kita suatu insight atau saran untuk penulisan. Yang paling sering kalian gunakan itu adalah ChatGPT. Mari kita coba. Yang pertama adalah tulis ChatGPT di Google, kemudian akan masuk seperti ini, Chat OpenAI. Kalian tekan. Nah, di sini kalian akan menggunakan pertama kali, maka kalian boleh menggunakan sign up, itu karena kalian pertama kali. Tekan sign up. Kemudian boleh lanjutkan continue with Google. Ini pastikan email kalian aktif. Nah, oke. Seperti ini, maka setelah kalian login dengan email kalian, maka kalian sudah bisa menggunakan dari ChatGPT itu sendiri. Nah, ChatGPT adalah salah satu AI yang bisa membuat kalian memberikan saran, konsultasi berupa teks. Namun kelemahannya adalah AI ini tidak dapat memberikan daftar pustaka atau referensi yang baik. Sebentar. Nah, setelah kalian login menggunakan email dan melakukan beberapa verifikasi seperti nomor telepon, nomor WA, nah kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, itu ada new chat, kalian bisa chat dan tanya beberapa hal yang perlu kalian berikan saran. Misal, pada KTI sederhana ini silahkan cek format KTI sederhana yang sudah disediakan oleh tim, seperti pendahuluan tuh adalah terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat dari alasan pilihan kalian. Kalian bisa gunakan pilihan ini untuk mencari data dan agar lebih terstruktur. Nah, misal ya, kalian mau membuat rekayasa teknologi, nah itu kalian bisa seperti ini, saran. Contoh, kalian mau bertanya, halo, kalian bisa gunakan kata-kata seperti kalian chat terhadap teman kalian. Halo, ChatGPT. ChatGPT, pastikan kalian menggunakan kata kunci yang baik seperti saya siswa SMA akan membuat KTI sederhana seperti makalah dengan format ini, kopikan. Nah, tahap pertama kalian bisa minta bantu seperti dengan tema, misalnya kalian menggunakan dengan judul pupuk, misalnya pupuk dari kulit pisang. Nah, bisa bantu saya memberikan saran, minta dengan saran. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kalian akan mendapatkan banyak sekali insight seperti ini. Nah, di dalam rekayasa untuk pembuatan ini, latar belakang itu seperti apa? Mengapa Anda memilih topik ini? Informasi tentang limbah kulit pisang dan potensinya, manfaat, isi. Nah, seperti chat GPT ini akan memberikan banyak sekali masukan dan kalian bisa minta bantu untuk penyusunan dari topik-topik tersebut. Nah, apakah memenuhi tujuan penelitian Anda? Nah, seperti itu. Jadi di ChatGPT bisa tanyakan kembali apapun yang kalian masih bisa explore lebih jauh. Contoh misalnya, saya
kalian bingung di perbedaan bagaimana contoh yang baik dalam perumusan masalah dalam topik ini. Nah, dia akan memberikan beberapa insight spesifik, tujuan yang jelas. Nah, itu bisa membuat kalian semakin banyak ide untuk membuat. Nah, itu adalah AI ChatGPT yang pertama ya. Kemudian kita bisa menggunakan AI yang lain, yaitu AI dari Bard Google. Nah, di sini kita bisa menggunakan AI yang kedua, yaitu Google, yaitu namanya Bard.com. Nah, Bard ini merupakan AI yang mirip sama ChatGPT, namun dari Google. Nah, di sini kalian tekan bard.google.com. Kemudian di sini coba seperti biasa, kalian akan login, sign up dulu. Lanjutkan. Nah, di sini seperti ChatGPT juga, saya akan membuat pertanyaan yang sama dengan ChatGPT tadi, supaya lebih itu. Nah, halo, ini Bard.google ya, Google. Nah, sini. Nah, halo, saya pastikan kalian sudah memberikan kata kunci seperti kalian itu siapa? Saya siswa, apakah guru, apa profesi kalian? Nah, ini teknologi seperti ini di-enter dan sama seperti ChatGPT juga, kalian akan mendapatkan banyak saran seperti kalimat dan kalian bisa tanyakan apa-apa yang membuat kalian tuh bingung. Nah, di sini kan akan dapat insight kayak kulit pisang merupakan limbah pertanian. Nah, seperti dapat rumusan masalah, dapat manfaat seperti ini, pembuatan pupuk cair. Nah, kemudian kan di sini salah satu yang menarik dari Bard yaitu Bard ini bisa memberikan sumber yang dimana dia dapat mengambil data ini dari mana. Ini ada sumbernya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari Bard itu adalah ketika kalian bertanya suatu pertanyaan, Bard akan memberikan 3 referensi jawaban yang berbeda. Nah, jadi ada 3 versi, kalian bisa ambil yang mana. Nah, kemudian ada referensi lain. Nah, tentu saja ini akan memudahkan kita dalam pencarian data lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, ini kalian tinggal buka di sini. Kemudian ada jawaban yang ketiga yang lain. Tinggal kalian pilih mana yang paling cocok. Jadi data-data ini tentu saja perlu disaring lagi, namun kita bisa mendapatkan masukan yang banyak untuk penulisan kita. Kemudian setelah ChatGPT, Bard dari Google, saya akan masuk ke AI yang bisa komunikasi seperti ini, yaitu dari Microsoft. Itu kalian bisa buka laptop kalian seperti ini. Nah, kalian cari saja yang namanya menu Microsoft Edge. Nah, di sini ini gambarnya seperti terowongan, kalian bisa masuk sebelah sini. Nah, di sini kalian cari yang namanya bing.com. Nah, atau kalian bisa tekan di sini Bing yang ada di sini, namun kecil layarnya. Ini kalian akan langsung ketemu dengan ChatGPT tadi. Saya copy paste pertanyaan yang sama ya. Nah, ini halo, ini saya ganti halo Bing. Halo, nah ini enter. Nah, seperti ini. Namun, kalau kalian menekan yang bagian bawah, kalian akan mendapatkan layar yang kecil tentu saja. Nah, jadi saya biasanya lebih memilih layar yang besar seperti ini. Nah, seperti yang tadi, jadi dia bisa memberikan data-data dan masukan apa saja yang perlu kalian bahas. Nah, itu tidak harus kita ambil semua, kita bisa gunakan untuk referensi juga. Nah, jadi setiap dari artificial intelligence itu akan memberikan data yang berbeda-beda. Jadi itu bisa memperkaya ide-ide kita gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kan. Dan sama seperti Bard juga Bard memberikan sumber referensi dan Bing juga memberikan daftar referensi. Pertanyaan yang sama bisa kalian pindah ke layar yang besar, kalian enter seperti ini, bing.com. Kemudian tekan chat. Nah, chat. Nah, di sini kalian bisa gunakan pilihan yang mana yang paling nyaman.
di sini Bing menyediakan tiga tipe percakapan, apakah lebih kreatif itu untuk ide, atau balance, atau precise itu tuh seperti percakapan yang lebih profesional. Kalau kalian perlu ide yang agak lebih kreatif kan tekan dia, kalau misalkan lebih serius kan bisa tekan ini, atau mau di tengah, jadi copy paste lagi. Nah, sama seperti tadi. Nah, di sini kalian bisa tanya apapun dan bisa sambil mengkomunikasikannya. Nah, setiap percakapan yang kalian buat itu terekam di sisi ini. Jadi sama aja ya, layar kecil atau layar besar, itu bebas. Nah, apapun bisa kalian tanya. Nah, kalian juga bisa menambahkan gambar dan kalian bisa minta bantu seperti deskripsi dari gambar tersebut. Sama seperti yang versi kecilnya, dia juga akan menyediakan sumber referensi. Nah, dari sinilah kita akan berangkat ide tentang mengembangkan KTI kita. Jadi ini adalah 3 AI yang bisa membantu kalian dalam mengkomunikasikan ide kalian. Kalian bisa tanya apapun, bahkan kalian juga bisa mengkonsultasikan belajar atau tugas. Tapi tentu saja kita juga tetap harus mempelajari ulang, jangan serta-merta percaya. Nah, jadi saya mendapatkan pupuk cair saran seperti pupuk cair sederhana, pupuk cair dari padatan kulit pisang, dan data-data seperti inilah yang mengefektifkan dari pencarian data untuk kita membuat KTI. Nah, berikutnya saya akan masuk ke 3 AI lain untuk pencarian data yang lebih spesifik. Jadi 3 AI ini, ChatGPT, Bing, dan Bard itu adalah AI untuk berkomunikasi, menyalurkan ide-ide, dan bertanya. Nah, AI yang berikutnya adalah AI untuk mencari literatur yang baik. Tentunya yang akan kita gunakan untuk memasukkan ke dalam KTI kita. Oke, lanjut. Berikutnya, penggunaan AI dan terus yang bisa kita gunakan untuk membuat dasar teori dalam KTI. Nah, yang pertama, tentu saja yang paling dasar itu adalah Google Scholar. Nah, kalian bisa cari Google. Nah, ada Google yang itu bisa kita gunakan untuk mencari data-data ilmiah. Itu namanya Google Scholar, bukan Google biasa ya. googlescholar.com. Nah, di sini perhatikan, di Google Scholar ini adalah Google khusus untuk penelitian. Jadi kita bisa cari, misal tadi kita akan mencari data-data yang mendukung di dalam KTI sederhana tadi. Misalnya kita mau cari latar belakang penggunaan kulit pisang. Jadi ini kita boleh cari penggunaan kulit pisang, misalnya ya, kulit pisang sebagai pupuk. Nah, sini kita enter seperti biasa. Kemudian perhatikan ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan, itu kita bisa ambil. Nah, kemudian biasanya untuk beberapa penelitian yang kita memerlukan data-data terbaru, maka kita boleh menggunakan setelan seperti ini bisa menggunakan rentang khusus. Misal kita mau data dari 2023 sampai misalnya 2016. Maka kalian boleh membuat seperti ini, baru diurutkan artikel. Nah, itu bisa dicari patennya, baru di-enter. Di-enter, kemudian maka yang akan keluar itu adalah data-data di antara 2016 sampai 2023. Nah, data-data inilah yang kita bisa gunakan untuk menyusun dasar teori atau latar belakang yang akan kita kerjakan. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, pisang, pengomposan sampah organik, kubis, dan kulit pisang. Jadi, untuk penelitian, untuk lomba, atau KTI, kalian bisa menggunakan data-data ini. Nah, ketika ada seperti ini, kalian bisa menekan cari yang format PDF atau Word, bisa dibuka. Nah, seperti inilah cara menyusun latar belakang, yaitu kita mencari literatur-literatur yang cocok dengan data-data kita. Nah, kalian juga sebenarnya boleh menggunakan Google, namun Google tuh akan banyak mengeluarkan
file-file seperti web, tapi kalau di Google Scholar kalian akan menemukan banyak sekali data-data PDF. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah yang biasanya digunakan oleh teman-teman kalian, data-data seperti ini untuk melakukan lomba gitu, menyusun KTI. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian setelah itu, berikutnya setelah Google, saya akan menjelaskan tentang AI yang dapat membantu kalian dalam menyusun dasar teori lagi, yaitu yang berikutnya adalah Perplexity. Nah, namanya perplexity.co. Nah, Perplexity ini adalah contoh AI yang tidak seperti ChatGPT. Kalau ChatGPT kita bisa berkomunikasi selayaknya berbicara dengan seseorang. Nah, kalau Perplexity ini AI khusus untuk landasan teori atau materi. Misal kita tadi mencari penggunaan kulit pisang ya. Saya continue bentar. Nah, di sini kan penggunaan kulit pisang untuk pupuk. Nah, itu di enter. Nah, perhatikan, jika tadi di Google Scholar kita akan menemukan banyak sekali data penelitian yang berbeda-beda dan kita harus membukanya satu-satu, tapi di Perplexity dia itu bisa menyusunkan banyak sekali dasar teori, langsung merangkumkan seperti ini. Nah, itu dalam satu bacaan. Jadi seperti ini nih, oh ternyata kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penggunaan kulit pisang sebagai pupuk padat, penggunaan kulit pisang sebagai pupuk cair, bahan pembuatan organik. Nah, kemudian yang lebih bagusnya lagi adalah setiap data-data tersebut itu ada nomor-nomor yang kalau kalian buka, satu misalnya ya, nah itu merupakan kutipan ilmiah. Jadi kutipan yang, dia itu dapat datanya dari mana, seperti ini. Kemudian kalau nomor 5, nah kita buka lagi, oh ternyata datanya itu ada di poin seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan Perplexity. Kalian bisa mengcopy materi ini dan memasukkannya ke dalam dasar teori kalian. Namun, jangan lupa, ketika kalian mengcopy semuanya, seperti mengcopy ini, resume ini, maka nomor-nomor ini harus dihapus. Agar apa? Agar tidak terlihat mengcopy paste. Seperti itu ya. Nah, berarti sudah Google Scholar sudah, kemudian Perplexity udah. Yang terakhir yang akan saya masukkan adalah ini adalah Typeset IO. Typeset IO ini adalah khusus untuk AI yang menyusun artikel dasar teori untuk sains. Jadi namanya SciSpace atau biasanya dikenal dengan Typeset IO. Nah, di sini ini salah satu AI yang saya sukai, yaitu dia bisa menyusunkan dasar teori sains yang cukup lengkap. Selain itu, dia juga bisa membantu kita untuk membaca, dia bisa membantu saya membaca PDF secara lengkap. Contoh ya, nah di sini saya akan menuliskan tadi pencarian saya, penggunaan kulit pisang untuk pupuk. Jadi dia sama juga dengan Perplexity. Nah, namun yang nanti saya perlihatkan mengapa ini sangat menyenangkan nih. Nah, di sini penggunaan kulit pisang untuk pupuk. Nah, di sini akan muncul artikel yang sama seperti Perplexity tadi. Kalian bisa setel menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini akan langsung dibuatkan dasar teori. Budidaya pisang dapat digunakan sebagai pupuk dan untuk tanaman pisang. Penemuan pupuk dasar budidaya pisang menyediakan sumber. Jadi sama kayak seperti tadi, Perplexity. Jadi kita bisa menggunakan dasar teori ini. Nah, namun yang lebih menarik dari Typeset IO ini adalah dia menyediakan daftar yang bisa kita baca di sebelah sini. Yang menarik adalah di sini ada kesimpulannya. Nah, kemudian
di sebelah sini lagi, kalian bisa bertanya-tanya ke AI tersebut tentang isi dari PDF ini. Misalnya kita tidak punya waktu untuk membaca. Jadi kita bisa ask pilot, copilot, kita bisa minta si robot untuk menceritakan tentang PDF ini. Misal ya, di sini saya mau tahu tentang kelemahan dari penelitian ini. Jadi saya tinggal tekan not able, weakness. Nah, itu bisa nah, di sini saya bisa cari. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa tanya-tanya kayak pertanyaan tertentu tentang PDF tersebut. Nah, yang paling menyenangkan dari salah satu yang menarik dari Science ini adalah selain dia menyusunkan dasar teori, kemudian ada kutipan, kalian bisa cek kutipan itu sebelah sini. Nah, itu kalian tinggal tekan, kemudian nanti akan muncul artikelnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa simpan. Ini juga bisa kalian sitasi. Nah, sitasi inilah yang bisa kalian gunakan untuk daftar dasar teori kalian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa kalian tekan. Kalau kalian mau buka, itu kalian tinggal tekan untuk membaca artikelnya. Nah, seperti ini. Bisa kalian cek materinya, bisa kalian baca, atau kalian bisa minta tolong robot untuk mensumaris atau merangkum dari materi ini. Nah, ada kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita memiliki waktu yang terbatas untuk membaca PDF, kita bisa menggunakan AI Scilespace itu untuk merangkum PDF ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya PDF itu dari kita sendiri? Nah, PDF-nya bisa kita upload di sebelah sini. Kita bisa upload PDF yang kita inginkan untuk dibaca dan kita minta dia untuk meresumenya. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari tutorial dari penggunaan AI untuk penulisan, membantu kita menulis karya tulis ilmiah. Saya harap kalian mencoba sendiri dari beberapa AI yang mana yang paling nyaman bagi kalian untuk kalian lakukan. Silahkan coba, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai AI apa saja yang tadi, kemudian jangan lupa upload ke dalam folder yang diberikan oleh fasilitator. Terima kasih.